Selamat siang. Ya, selamat siang, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu buat sebelum kita mulai dengan pelajaran, tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Makannya banyak tidak? Banyak. Minum susu? Minum. Dan itu juga pasti ada yang ingin kopi, ada yang teh, mungkin ada yang tidak sarapan. Tapi tetap semangat. Oke. Ayo rangkul teman-teman, pegang di teman punya bahu, ya. Sambil pegang atau duduk juga bisa. Boleh duduk, rangkul temanku yang jauh boleh mendekat. Ya, pakai duduk juga bisa. Oke. Yang jauh boleh mendekat. Ikuti dari apa kata ibu. Dan seperti apa kalimat yang ibu ucapkan. Ya. Wahai temanku, Wahai temanku, hari ini kita mulai belajar IPS. kita mulai belajar IPS. Senang-senang ya Senang-senang ya sama Ibu Sutri. sama Ibu Sutri. Semoga pelajaran hari ini Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bisa bermanfaat bagi kita semua. bagi kita semua. Silakan kembali tangannya, silakan di atas meja. Bawa buku, poin. Buku tulis. Bawa. IPS hari ini. Bawa tidak? Bawa. Oke, terima kasih banyak. Ya. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, mari kita berdiri, menyiapkan hati kita, sembari mengucapkan kepada Yang Maha Kuasa agar materi hari ini bisa bermanfaat. Ya, kita bangun untuk siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Minta satu orang membuka kita dengan doa. Teman-teman dan ibu guru, maka kita siap untuk berdoa dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu absen dulu. Ibu absen dulu ya. Adelsi Octavia Lengu. Hadir. Oke. Agustina Celsiana Lengah. Hadir, Bu. Agustinus Dergioret Eka Pima. Agustinus Tanga. Hadir, Bu. Anastasia Lue. Hadir, Bu. Elizabeth Diana Meti. Hadir, Bu. Eufrasia Tia. Hadir, Bu. Familia Meti. Hadir, Bu. Clarina Nona. Hadir, Bu. Maria Indriani Rainirda Da'a. Hadir, Bu. Maria Megildis Beka. Hadir, Bu. Maria Rustidi Nona. Hadir, Bu. Maria Selviana Randa. Hadir, Bu. Maria Cynthia Meti. Hadir, Bu. Octavianus Hubertino Bega. Hadir, Bu.
Sandra Yudita Bebe. Yohanes Alfredo PI. Hadir, Bu. Yosafat Angelo Pasa. Hadir, Bu. Yuliana Alfrida Karisan Dengu. Hadir, Bu. Yohanes Gabriel Robi. Hadir, Bu. Christian Melan Mage. Hadir. Ya. Berarti tepuk tangan dulu berarti. Dari 20 siswa hadir semua. Oke. Terima kasih banyak karena hari ini kalian sehat, jadinya datang sekolah semua. Ya. Oke, sebelumnya itu kita mau lihat minggu kemarin kita sudah belajar tentang periodisasi masa arkeologis. Dari minggu kemarin kita sudah belajar apa? Periodisasi masa arkeologis. Di dalam periodisasi masa arkeologis ini dibagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman apa? Zaman batu dan zaman logam. Tepuk tangan dulu. Dari zaman batu dan zaman logam ini dibagi lagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman apa? Ya. Zaman Neolitikum. Zaman apa lagi? Zaman Mesolitikum. Dan yang ketiga, Zaman Neolitikum. oke, dari zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, dan zaman Neolitikum. apa yang dimaksudkan dengan zaman Paleolitikum? Atau sebelum kita menjelaskan arti dari zaman Paleolitikum, Paleo itu artinya apa? Tua. Litos atau litikum yang artinya Baru. Jadi zaman Paleolitikum artinya Zaman batu tua. Jadi Paleolitikum artinya zaman batu tua. Terus yang berikut kita lihat zaman logam. Zaman logam itu dibagi menjadi berapa zaman? 3. Zaman apa? 1. Zaman perunggu. Yang kedua. Zaman tembaga. Yang ketiga. Zaman besi. Jadi itu zaman logam dibagi menjadi 3 zaman. Zaman perunggu. Zaman apa lagi? Tembaga. Zaman Besi. Berarti materi yang kemarin kalian sudah memahami semuanya. Ya, kita tepuk tangan dulu. Hari ini kita mau belajar lihat di papan. Kehidupan manusia pada masa prasejarah. Siapa yang pernah hidup di masa ini? Ada yang sudah pernah hidup di masa ini? Tidak. Pernah ya? Tidak. Kalian belum hadir di dunia. Jadi sebelum kita masuk dengan materi hari ini, belajar tentang kehidupan manusia pada masa prasejarah, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Bisa tidak bantu Ibu untuk menjawab pertanyaan yang nanti Ibu akan tanyakan? Bisa tidak? Bisa. Ya. Perhatikan di depan. Ada 3 pertanyaan untuk kalian. Tahukah kalian apa yang dimaksudkan dengan masa praaksara? Ya, Son. Zaman di mana manusia belum mengenal tulisan atau huruf. Tepuk tangan dulu. Jadi, masa praaksara artinya zaman di mana manusia belum mengenal tulisan atau huruf. Di sini manusia apa yang belum mengenal tulisan atau huruf? Manusia purba. Manusia purba. Ya? Mereka belum tahu cara menulis, membaca, bahkan mereka belum menggunakan hati. Serba kosong mereka. Jadi situlah kehidupan manusia pada masa prasejarah. Pertanyaan yang kedua, sebutkan jenis-jenis alat perkakas yang digunakan manusia pada masa praaksara. Ya, satu orang bisa
yang digunakan manusia pada masa pra-aksara? Grace? Yang pertama kapak tilas. Oke, kapak primbas. Apa lagi Ngaji? Ngaji, silakan. Pahat genggam. Pahat genggam. Siapa yang lain lagi? Grace yang satu. Ya, Grace. Selain kapak genggam, pahat genggam, kapak perimbas, apa lagi? Kapak pendetak. Ya, jadi tepuk tangan dulu. Wah, jawaban kalian benar semua. Jadi ini adalah jenis-jenis alat perkakas yang digunakan pada masa pra-aksara. Pertanyaan yang berikut, jelaskan perkembangan kehidupan manusia pada masa pra-aksara. Kira-kira di kehidupan manusia pada masa pra-aksara ini, hidup mereka sudah bagaimana? Atau perkembangan kehidupan manusia pada masa pra-aksara ini dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama apa? Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Ya, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang kedua, Masa mengumpulkan makanan tingkat lanjut. masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Yang ketiga, masa bercocok tanam. Dan yang keempat, masa perundingan. Jadi itulah 4 masa perkembangan kehidupan manusia pada masa pra-aksara. Dari masa berburu dan meramu atau diberi kepanjangannya adalah mengumpulkan makanan tingkat sederhana, tingkat lanjut, masa bercocok tanam hingga masa perundingan. Sampai di sini pertanyaan-pertanyaan Ibu tentang hari ini sesuai dengan materi yang akan kita lihat sebentar lagi. Bisa paham? Bisa. Oke, terima kasih banyak. Sekarang kita lihat yang berikut, tujuan pembelajaran hari ini. Oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa? Itu ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, di sini peserta didik mau mendefinisikan pengertian dari masa pra-aksara. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis dan ciri-ciri alat perkakas yang digunakan pada masa pra-aksara. Jenisnya, alatnya apa, kira-kira ciri-cirinya bagaimana. Yang ketiga, peserta didik mengidentifikasi perkembangan kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana hingga masa perundingan. Jadi yang sudah ditanyakan tadi tentang pengertian, jenis-jenis alatnya, terus perkembangan kehidupan manusia pada masa pra-aksara sudah dibagi menjadi 4 masa tadi. Oke, yang berikut kita lihat. Ya, di situ ada gambar apa itu? Gambar apa itu anak-anak? Peralatan pada masa pra-aksara. Yang berikut ada gambar apa ini? Kehidupan pada masa bercocok tanam. Ini lagi. Kehidupan pada masa perundingan. Ya. Oke. Kemarin Ibu sudah berikan tugas kepada kalian tentang cari gambar dari kehidupan manusia pada masa berburu, bercocok tanam, dan masa perundingan, serta dengan jenis-jenis peralatan. Bawa tidak? Coba angkat. Kasih perlihatkan ke atas. Oke. Ya. Kasih tunjuk ke atas supaya Ibu bisa lihat.
Oke, berarti semuanya kerjakan. Tidak sia-sia kalian ibu sudah berikan tugas. Ya, simpan kembali gambar di atas meja. Oke, yang berikut dari gambar-gambar di atas. Gambar pertama tentang peralatan pada masa pra-aksara. Peralatan pada masa pra-aksara. Di sini setelah Anda lihat gambar itu dari kapak perimbas, plakes, pedre atau kapak genggam dari Sumatera, alat tulang dari Nata. Sudah lihat? Sudah. Sekarang ibu bertanya kepada kira-kira, karena keempat alat ini adalah alat yang ditemukan pada masa pra-aksara. Semua alat ini terbuat dari mana? Yang bisa bantu ibu tulis di papan. Dari keempat peralatan ini terbuat dari mana-mana? Hah? Ya. Grace, bantu ibu. Ya, tulis. Peralatan ini terbuat dari peralatan ini terbuat dari yang pertama satu batu, yang kedua tulang, dan yang ketiga adalah kayu. Ya, tepuk tangan dulu buat teman. Jadi, ya silakan duduk. Jadi semua peralatan ini ditemukan pada masa pra-aksara, yang mana peralatan ini terbuat dari batu, tulang, dan kayu. Kenapa mereka ini bukan dari besi, dari tembaga? Kenapa hidup mereka masih bergantung pada alam? Selain itu juga mereka mencari makanan atau memperoleh makanannya dengan cara berburu. Semuanya berburu. Hewan yang mereka berburu itu seperti babi, rusa, apalagi kerbau, dan sebagainya. Yang berikut, selain perhatikan gambar di depan, ibu minta perhatikan gambar yang ada di dalam kertas yang ibu sudah bagikan masing-masing yang kalian sudah kerjakan tugas kemarin. Lihat, yang pertama adalah masa atau zaman berburu. Zaman berburu. Ya, sudah lihat di gambar? Sudah. Kira-kira dari zaman berburu ini, kehidupan manusia sudah bagaimana? Hah? Ya, siapa yang bisa bantu ibu? Tulis di papan lagi. Zaman berburu dan mengumpulkan makanan. Hidup mereka itu sudah bagaimana? Hidup mereka sudah yang bagaimana? Ayo, Cynthia, nanti ibu, hidup mereka sudah bagaimana? Sudah menetap, sudah berpindah, atau bagaimana? Berpindah tempat. Ya, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Jadi pada masa berburu, mereka ini berpindah-pindah tempat, yang disebut dengan satu istilah namanya nomaden. Jadi nomaden artinya berpindah.
melanjutkan kehidupannya dengan cara berburu binatang buas. Setelah mereka tangkap, mereka bunuh. Makan. Semuanya serba mentah. Tidak ada yang mau bakar dulu, tidak ada. Jadi pada saat itu juga mereka juga belum mengenal api. Api belum ada di sini. Itulah kehidupan manusia pada masa berburu, dari tingkat sederhana hingga ke tingkat lanjut. Perhatikan gambar yang berikut. Masa bercocok tanam atau zaman bercocok tanam. Sudah lihat gambar itu? Sementara apakah itu mereka buat itu? Ada seorang bapak yang bawa dengan cangkulnya, simpan di atas pundak untuk pergi bertempur di kebun. Benar tidak? Benar. Kira-kira apa yang mereka buat pada saat masa bercocok tanam ini? Mereka sudah bagaimana? Pada masa bercocok tanam. Mereka bagaimana itu? Mengumpulkan makanan. Ya, mengumpulkan makanan. Dengan cara apa? Bercocok tanam. Dengan cara bercocok tanam. Jadi dulu dijelaskan sedikit. Dulu hutan itu, daerah itu adalah daerah hutan belantara. Setelah beralihnya zaman atau masa, manusia purba ini menebang. Mereka menebang hutan yang dulunya hutan yang lebat, ditebang, dijadikan lahan untuk berkebun, berladang, bersama, menanam segala macam jenis makanan. Untuk apa? Untuk makan. Untuk bisa hidup. Jadi itulah kehidupan manusia. Dari masa berburu mereka sudah tinggalkan. Mereka sudah alih ke masa bercocok tanam. Perhatikan gambar yang berikut. Masa perundaian. Sambil lihat di dalam kertas, di depan juga sudah ditampilkan. Ya. Atau zaman perundaian. Kira-kira mereka buat apa di situ? Ada bapak-bapak yang banyak berdiri di situ. Ada yang sementara pahat dengan kapaknya. Ada yang sementara buat itu sampan, bangun rumah, pelihara ternak atau hewan. Kira-kira kehidupan pada masa perundaian ini sudah yang bagaimana? Siapa yang bisa bantu? Kalau masa perundaian. Nevi, bisa bantu Ibu? Oke, silakan. Pada masa ini manusia sudah makin membuat berbagai peralatan dan perkakas. Ya, pada masa ini manusia purba atau manusia pada masa prasejarah, mereka sudah mahir menggunakan alat-alat yang darinya batu, tulang dan kayu. Sekarang sudah beralih ke modern. Karena masa perundaian adalah masa berakhirnya kehidupan manusia dari berburu dan meramu hingga beralih ke masa perundaian atau disebut dengan titik terakhir dari kehidupan manusia pada masa prasejarah. Sampai di sini kalian bisa pahami? Bisa. Sudah tidak semangat lagi? Masih semangat? Ya. Masih. Oke, terima kasih banyak. Yang berikut kita lanjutkan. Ibu minta kita duduk sesuai dengan nomor urut yang Ibu kasih tadi. Nomor 1 sesuai dengan nomor 1, nomor 2 sesuai dengan nomor 2, dan seterusnya. Ayo, berdiri, pindah lagi tepat. Pindah tepat. Putar. Ya, yang sana. Oke, putar temannya sebelah sini. Ayo. Pindah tepat. Ya, silakan duduk.
namanya LKPD. Oke, LKPD artinya lembar kerja peserta didik. Sebelum Ibu bagikan, Ibu akan bacakan sedikit supaya sebentar kalian jangan bingung. Di situ dibagi dalam 4 kolom. Yang pertama itu tahapan perkembangan kehidupan manusia pada masa praaksara, perkembangan kehidupan manusia praaksara atau tempat tinggal dan cara pemenuhan kebutuhan, ciri-ciri alat perkakas yang digunakan, dan nama alat perkakas yang digunakan. Berarti memang dibagi jelas. Jangan lupa tulis nama lengkap di setiap kelompok. Tulis nama lengkap. Ya. Ya, sebelum kerjakan, Ibu baca lagi supaya kalian paham. Pertanyaan nomor 1, lihat di LKPD, lihat masing-masing di LKPD itu. Pertanyaan nomor 1, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Ya. Terus nanti isi di kolom yang berikutnya tentang perkembangan kehidupan manusia pada masa praaksara itu. Contoh kehidupan dari masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kira-kira kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini, hidup mereka yang sudah bagaimana? Itu paling kurang 2 contoh. Terus yang berikut adalah ciri-ciri alat perkakas yang digunakan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Ciri-ciri alatnya itu sudah bagaimana? Sudah halus atau belum halus, atau sifatnya masih kasar, atau yang sudah modern, atau yang sudah serba canggih atau modern tadi. Terus kolom yang berikut, nama alat perkakas yang digunakan. Misalnya nama alat perkakas yang digunakan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Di situ nama alat perkakasnya misalnya ya dari batu, tulang. Oke, sudah bisa paham? Sudah. Perhatikan di dalam buku itu kertas LKPD Anda masing-masing, tulis nama lengkap, nama lengkap nanti dibuat di ya. Ayo, kerjakan. Semangat, tidak boleh. Ya, tulis nama lengkap. Oke. Terus tulis nama lengkap ya. Mana kertasnya tadi ya? Tulis nama lengkap. Nama lengkap bukan nama pacar.
nama alat perkakas yang digunakan. Sini dikatakan ada dua kan? Ya, tulis. Mana lagi? Ya, mana lagi? Kelompok ini, kelompok dua. Ciri-ciri alat perkakas yang digunakan. Oh, di sini masuk dulu dan menggunakan pertama masih kasa. Kedua, ini sifatnya bagaimana? Sifat sederhana. Terus nama alat perkakas yang digunakan. Alat perkakas yang digunakan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan di alatnya. Berikas, kaum menetap. Menetap. Lanjutkan nomor kedua. Masa berburu dan meramu bertingkat lanjut. Bagaimana perkembangan kehidupannya? Ya, masih berpindah-pindah ke kelompok ini. Bagaimana? Masih bingung? Awal pula masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Bagaimana perkembangan kehidupan di masa ini? Hidupnya masih berpindah. Terus mereka juga hidupnya masih berburu. Selain berpindah berburu, mereka memiliki tinggalnya dua. Ini yang diminta cukup dua kan? Terus yang berikut, ciri-ciri alat perkakas yang digunakan. Alat perkakas yang digunakan pada masa berburu dan meramu bertingkat lanjut. Ciri-cirinya bagaimana? Terus ayo. Mana lagi? Ngaji, apa? Boga, taso dan boga. Nah, untuk nomor 2, ya, masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Masa ini hidupnya sudah bagaimana? Ciri-ciri alat perkakas yang digunakan. Ini bagaimana alat perkakas yang digunakan? Ya, tingkat lanjut. Bagaimana? Ibu yang nomor 3 kan belum mengerti. Oh, belum mengerti? Ya. Masa berburu dan meramu mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Sini ditanya bagaimana perkembangan kehidupan manusia berangsara. Hidup mereka sudah bagaimana di tingkat lanjut? Apakah sudah berpindah? Apakah sudah menetap? Di situ.
ya. Di situ perhatikan di kolom yang pertama, perkembangan kehidupan manusia praksara dan bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan. Ya. Di masa perundaian ini, kehidupan mereka sudah bagaimana? Sudah tertata atau teratur dalam sistem perkampungan atau sudah bagaimana? Terus cara mereka untuk memenuhi kebutuhan itu dengan cara bagaimana? Kalau kita lihat di berburu kan mereka masih berburu, menangkap hewan-hewan di hutan. Tetapi kalau di masa perundaian ini hidup mereka sudah bagaimana? Terus yang berikut, ciri-ciri alat perkakas yang digunakan. Oh, sifat alat perkakasnya sudah bagaimana? Apakah sudah canggih atau masih sederhana? Terus nama alat perkakas yang digunakan pada masa perundaian, apakah ini adalah perunggu atau besi atau dari tulang batuan? Ya, sesuai dengan masa yang ada di dalam. Sesuai dengan pertanyaan, jawab sesuaikan. Ada yang belum mengerti? Sudah? Dari dua pertanyaan yang ditanyakan oleh teman, mungkin ada yang lain sudah bisa mengerti gambarannya seperti apa dari kehidupan manusia praaksara ini. Teruskan lagi masa berburu dan melaut pikat lanjut. Alat perkakas yang digunakan seperti apa? Ya, nomor 3, asa bercocok tanam. Sudah ini kalau cara bercocok tanam, hidupnya sudah dekat. Ciri-ciri alamnya sudah dekat. Ya, ada yang belum memahami? Ya, ya, nanti hasil dari yang Anda kerjakan dipresentasikan. Setelah kelompok ini dipresentasikan, ada kelompok yang lain menanggapi. Ya, Bu. Sebentar dulu, arahkan bagaimana sikap Anda untuk berdiri. Nanti bagi Bu arahkan. Alat perkakas yang digunakan. Dan kelompok 3. Dari masa perundaian. Berarah. Terus yang kedua, cara pemenuhan kebutuhannya itu tidak lagi berburu, tapi dari hasil yang mereka tanam. Mereka sudah tahu bercocok tanam dengan sistem perairan, mengalir ke irigasi yang dalam di sawah-sawah. Mereka sudah beternak, memelihara hewan-hewan ternak. Ini dapat.
apakah ada peralatan dari zaman sekarang yang masih disimpan sampai saat ini? Ya, jadi pertanyaan Evi, apakah peralatan pada masa praksara masih tetap tersimpan sampai sekarang? Ya, benar sekali. Pertanyaan dari Evi. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan dari Evi tentang peralatan pada masa praksara hingga sampai saat ini apakah masih disimpan di salah satu museum? Iya. Jadi peralatan ini disimpan dalam sebuah museum. Kalau di daerah kita disebut dengan Museum Lincoln Blairwood. Di mana di sana itu semua peralatan-peralatan disimpan teratur. Jadi kalau suatu saat kalian mungkin sudah jadi sudah ya kuliah, bisa mau meneliti lagi, melihat kembali, mengkaji lagi, alat-alat ini akan tetap utuh dan tersimpan dan tetap akan dilestarikan. Tetap akan dilestarikan. Apa? Wariskan kepada kalian sebagai generasi penerus. Karena budaya adat istiadat itu harus tetap kita pertahankan. Ya. Siapa yang lain lagi mau bertanya? Ya. Dengan sesuai apa yang ada di dalam gambar yang sudah dibagikan Ibu tadi. Dari peralatan apalagi? Ya. Ada yang lain lagi? Selain dari peralatan, dari zaman nenek moyang kita dulu, apakah masih tetap ada? Ya, masih tetap ada. Dan di mana disimpannya? Di salah satu museum. Supaya tetap dilestarikan. Tetap kita akan kenal, tetap kita akan pelajari. Turun temurun. Ada yang mau bertanya lagi? Hah? Son? Tidak. Grace? Kita di sini ada Grace kuadrat, Grace 1, Grace 2. Ya, siapa yang mau bertanya lagi? Silakan. Sesuai dengan materi hari ini. Kira-kira mungkin ada yang sudah hidup di zaman perundagian. Ada di sini? Ada. Ya, sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 lihat lagi. Nah, mana kelompok 2?
yang masih mengaitkan dengan materi hari ini dengan kehidupan yang sekarang. Apakah kalau contoh di daerah kita, budaya adat istiadat kita kan tetap kita pertahankan, tetap kita lestarikan. Itulah salah satu budaya yang diwariskan nenek moyang. Dari yang bercocok tanam menggunakan tulang, batu, kayu. Sekarang kita sudah mengenal parang. Parang itu terbuat dari besi. Selain besi ada tembaga lagi, ada baja di sana, ada bauksit, ada timah, ada nikel. Ya, Ngaji mau bertanya? Ya. Ya, Ibu tadi sebelum kita mau presentasikan tugas, sudah semua? Sudah. Semangat tidak? Ya. Jadi kita mau presentasikan tugas dari kelompok 5. Kelompok 1. Waktu itu kita 5 menit. Bisa tidak? Bisa. Jadi, Anevi berdiri. Selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu guru. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, silakan Anevi. Yang lain perhatikan. Selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu guru. Siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Tahapan perkembangan kehidupan manusia pada masa praaksara. 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Perkembangan kehidupan manusia pada masa ini yaitu hidup berpindah-pindah atau nomaden dan pemenuhan kebutuhan berasal dari berburu dan meramu. Ciri-ciri perkakas yang digunakan yaitu masih kasar dan masih sederhana. Nama alat perkakas yang digunakan yaitu kapak pelingkas dan kapak penentang. 2. Masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Perkembangan kehidupan manusia pada masa ini yaitu kehidupannya sudah berkembang. Ciri-ciri alat perkakas yang digunakan yaitu sudah mengalami kemajuan dan bentuknya lebih halus. Nama alat perkakas yang digunakan yaitu kapak Sumatera dan alat tulang sampung. 3. Masa bercocok tanam. Perkembangan kehidupan manusia praaksara pada masa ini yaitu semakin membuat alat-alat. Ciri-ciri alat perkakas yang digunakan yaitu 1. Sudah halus dan beraneka ragam. Nama alat perkakas yang digunakan yaitu kapak persegi dan kapak lonjong. 4. Masa penggantian. Perkembangan kehidupan manusia pada masa ini yaitu masa terakhir dan masa praaksara. Ciri-ciri alat perkakas yang digunakan yaitu alat-alat sudah mengalami perkembangan. Nama alat perkakas yang digunakan yaitu kapak corong dan rangka. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Semangat untuk Anevi. Sudah dengarkan tadi hasil kerja dari kelompok 1? Sudah. Oke. Siapa yang bisa menanggapi jawaban dari temanmu tadi, Anevi? Apakah ini ada tanggapan lain dari kehidupan manusia praaksara dari masa berburu tingkat sederhana hingga masa perundadian? Mungkin ada yang menemukan jawabannya beda. Silakan. Kelompok 3.
menanggapi atau memberikan tambahan lagi dari jawaban temanmu Ardevi? Ya. Nama siapa saya? Oh, Ellen. Ibu sudah lupa. Ya, Ellen silakan. Ellen mau menanggapi atau memberikan jawaban dari temanmu? Oh, ingin bertanya, Ellen mau bertanya di sini. Ya, silakan Ellen. Saya ingin mau bertanya, apakah pada masa ini kapak persegi, kapak lonjong, dan kapak pengukur kulit masih digunakan? Ya, apakah pada masa apa itu? Masa bercocok tanam? Ya, pada masa bercocok tanam, apakah jenis alatnya kapak persegi, kapak lonjong, ya alat penetap? Apakah masih ada di sini? Siapa yang bisa bantu ibu? Ayo, semangat. Sudah sarapan, sudah minum susu, sudah minum kopi. Ayo, apakah alat itu? Ayo, siapa yang pesan? Silakan. Ya, saya masih berpikir. Ya, ayo. Semangat anak-anak. Ya, Agapi silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ellen. Ya. Ia masih digunakan dan alat-alat tersebut disimpan di sebuah museum. Ya. Silakan diberikan tepuk tangan. Semua jawaban pertanyaan dari Ellen dijawab oleh jadi semua peralatan ini apa? Disimpan, dipertahankan, masih ada saat sekarang. Untuk apa selalu mau disimpan? Tenang. Kalau kehidupan kita dulu itu seperti ini, hidup nenek moyang kita dulu yang seperti ini, karena beralihnya zaman, beralihnya masa, beralihnya tahun ke abad, maka kita hidup di zaman yang modern, yang sudah serba canggih, yang sudah serba modern. Ada yang mau bertanya lagi? Dari jawaban temanku Ardevi tadi, mereka sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Sudah pas? Sudah. Ya, Ibu minta tambah satu kelompok lagi mau menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 3, kelompoknya Ellen. Ya, Linda. Ayo Linda, semangat. Berdiri. Ya. Cepat ayo berdiri. Atau kelompok 4 mau berserang? Ya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdiri. Ya, selamat siang Bapak Ibu Guru, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Selamat siang Bapak Ibu Guru, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silakan. Tahapan perkembangan kehidupan manusia pada masa praaksara. 1.
Pertanyaan nomor 1, kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana hingga sampai masa perdagian. Kalian sudah jawab semuanya, benar semua. Ya, kita tepuk tangan sekali lagi. Jadi di sini kita lihat satu persatu lagi. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, yang mana di sini hidup manusia purba pada masa itu berpindah-pindah tempat, atau yang disebut dengan istilahnya apa tadi? Nomaden. Kenapa mereka berpindah-pindah? Di sini tujuannya adalah hanya satu, bisa untuk hidup. Selain itu juga mereka memperoleh makanannya itu dengan cara berburu. Di sini mereka sudah membagikan tugas antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki punya tugasnya adalah berburu. Berburu apa? Hewan. Hewan itu ada di mana? Ada di hutan. Terus tugas untuk kaum perempuan ini, mereka punya tugas adalah mengumpulkan makanan. Makanannya itu apa saja? Itu seperti umbi-umbian, apalagi sayur-sayuran, apalagi buah-buahan, apalagi daun-daunan. Jadi itu adalah kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan tingkat sederhana. Terus yang berikut, ciri-ciri alat yang digunakan. Seperti kalian jawab tadi, ciri-ciri alatnya masih bersifat kasar. Kenapa masih bersifat kasar? Karena belum diasah. Pada saat itu mereka juga belum tahu alat untuk mengasah supaya senjata yang mereka mau pergi berburu itu supaya licin, bisa membunuh binatang langsung mati. Itu belum ada. Semuanya masih serba kasar. Terus sifatnya juga masih sederhana. Apa yang dikatakan sehingga sifatnya sederhana? Karena alat-alat ini digunakan dari apa tadi? 3 alat tadi. Dari tulang, batu, dan kayu. Tulang apa? Tulang binatang. Misalnya mereka kemarin yang sudah pergi berburu, daging yang mereka atau hewan yang mereka tangkap, dagingnya dimakan, tulangnya dijemur untuk dijadikan senjata untuk pergi berburu lagi. Terus yang berikut adalah kehidupan manusia pada masa berburu tingkat lanjut. Di sini hidup mereka itu masih juga berpindah-pindah atau nomaden. Yang berikut, hidup mereka ini juga tinggal di gua-gua, tetapi mengalami perkembangan. Dari yang berburu, mereka tetap mempertahankan ke tingkat yang lanjut, itu akan dibawa terus. Alat yang digunakan juga sifatnya sudah agak halus. Sudah agak halus. Berarti di sini kita sudah bisa membedakan. Oh, di zaman sederhana masih sifat kasar, di tingkat lanjut ya sudah semakin halus. Berarti di situ mereka sudah menemukan alat. Yang berikut adalah masa bercocok tanam. Dari kata bercocok tanam, berarti di sini mereka sudah tahu bercocok tanam. Mereka sudah tahu bercocok tanam dengan cara menebang hutan, dijadikan kebun untuk bertanam apa saja, misalnya jagung, kacang, pisang, dan sebagainya, agar mereka bisa hidup. Terus alat-alat yang digunakan pada masa bercocok tanam sudah sifatnya sudah apa? Sudah agak maju. Tindakannya sudah agak maju. Ini yang terakhir adalah kehidupan pada masa perundagian. Di sini perundagian itu berasal dari bahasa Bali. Siapa yang sudah pernah pergi ke Bali? Aku belum, berarti setelah libur kita siap ke Bali ya. Jadi pada masa perundagian
perundagian ini berasal dari bahasa Bali yang artinya sekelompok atau segolongan orang yang mahir dalam membuat peralatan-peralatan. Jadi di sini ada sekelompok orang yang sudah mahir membuat peralatan-peralatan yang sifatnya sudah agak modern. Dari batu, tulang, dan kayu tadi sudah mereka temukan. Karena di zaman perundagian ini, manusia purba hidup di zaman perundagian. Oke? Di zaman perundagian. Jadi mereka sudah hidup di zaman perunggu. Yang mana di sini mereka sudah mengenal zaman besi, zaman apalagi zaman apa tadi? Dan sebagainya. Jadi itulah kehidupan manusia purba dari masa berburu tingkat sederhana hingga ke masa perundagian. Sudah bisa paham materi hari ini? Materi hari ini hanya seperti itu, yang mana kita melihat dari pengertian masa praksara yang belum mengenal tulisan hingga mereka tahu cara bercocok tanam, tinggal di suatu perkampungan, sudah bisa menetap, sudah ada rumah, cara untuk ini memperoleh makanannya, sudah bisa, dulunya tidak ada api, mereka sudah temukannya ada api, jadi semua makanan itu diolah, dimasak dulu. Ya. Kalau dulu tidak ada api, jadi semuanya tinggal tangkap, makan, mau darah tidak mereka makan saja. Mereka belum mengenal hal itu. Jadi itulah gambaran tentang kehidupan manusia pada masa berburu dan meramu tingkat sederhana hingga ke masa perundagian. Di sini mau bertanya kepada kalian, kira-kira hari ini perasaan Anda, perasaan kalian setelah mendapat atau menerima materi tentang perkembangan kehidupan manusia pada masa praksara. Perasaan Anda bagaimana? Senang. Ya, senang, gembira. Pertanyaan yang berikut. Bagaimana cara belajar? Seperti apa yang Anda tetap laksanakan? Kira-kira cara belajarnya seperti apa untuk kedepannya lagi? Apakah yang seperti hari ini atau bagaimana lagi? Cara belajarnya yang bagaimana? Siapa yang bisa? Ya, selain diskusi, apa lagi? Tanya jawab. Kenapa harus adanya diskusi, tanya jawab? Untuk apa itu? Hah? Supaya kalian bisa apa? Memahami tentang pelajaran hari ini. Pertanyaan yang berikut, apa yang Anda peroleh dari hasil pembelajaran atau dari hasil materi pada hari ini kita pelajari? Kira-kira kalian peroleh itu tentang apa? Hah? Ya. Ya, satu-satu Ibu Mita, suara lantang jawab supaya teman-teman yang lain bisa mendengar. Ya. Kami bisa mengetahui perkembangan kehidupan manusia pada masa praksara dari yang hidupnya berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, sehingga sekarang kami lebih memahami bagaimana cara memperoleh makanan dengan diolah terlebih dahulu. Ya, terima kasih dulu buat temanku. Karena dulunya manusia mereka hanya mengenal berburu dan mengumpulkan makanan, tetapi dengan berkembangnya zaman mereka sudah tahu cara mengolah makanan yang baik, yang lebih sempurna, yang bisa dicerna oleh manusia. Jadi itu ada 3 pertanyaan tentang kalian dari perasaan Anda yang pada saat ini menerima pelajaran, terus dari materi ini Anda bisa mendapatkan tentang apa untuk kehidupan Anda selanjutnya.
dengan adanya perkembangan kehidupan manusia purba dari masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana menjadi masa perundalian dan hidup kita di zaman ini, kita bisa mengenal, menulis, membaca, cara mengolah makanan yang lebih baik agar bisa dicerna. Terus alat-alat yang digunakan oleh nenek moyang kita di zaman dahulu yang sifatnya sederhana, yang terbuat dari tulang, batu, dan kayu, tetapi sekarang kita bisa mengenal semua jenis peralatan yang serba modern. Jadi materi yang hari ini kita dapat, bagaimana kehidupan yang dulunya masih bersifat sederhana, tetapi sekarang dengan berkembangnya zaman kita bisa mengetahui semua peralatan yang sifatnya sudah sangat modern atau canggih. Jadi sedikit di sini Ibu mau berikan tugas untuk kalian, tugas untuk minggu depan kita pelajari. Ayo catat. Tugasnya adalah tentang asal usul kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Asal usul kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi itu adalah tugas untuk kali berikutnya kita masuk. Ibu akan jelaskan tentang materi hari ini dan akan mengaitkan dengan materi yang sudah diberikan oleh kalian. Di sini Ibu berpesan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Pesan moralnya adalah dengan adanya kehidupan manusia di zaman dahulu, sekarang kita bisa memetik, kita bisa membaca, menulis. Alat yang sudah serba canggih, yang dulunya masih bersifat sederhana, sekarang sudah bersifat modern. Jadi itu adalah pesan untuk kalian. Tetap pertahankan belajar yang giat. Karena nenek moyang kita dulu itu mereka tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Tapi dengan berkembangnya zaman, kalian adalah warisan dari nenek moyang. Agar tetap mempertahankan apa? Budaya. Selain budaya, pertahankan. Belajarlah yang rajin agar permasalahan yang kita lihat belum membaca, belum menulis, kita bisa membaca dan menulis. Terus yang berikut, dulu nenek moyang kita yang masih menggunakan alat-alat untuk bertani yang dari kayu, tulang, dan batu. Tetapi dengan berkembangnya zaman sekarang, kalian sudah bisa pegang HP Android. Itu karena berkembangnya zaman. Jadi itu berkembangnya zaman. Semua yang dulu kita buat sekarang sudah beralih zaman yang baru. Semua peralatan ini sifatnya sudah sangat modern, sifatnya canggih. Maka belajarlah alat-alat ini. Kalau yang negatif kita buang. Kalau yang positif kita tetap pertahankan. Jadi hati-hati. Dunia yang sudah semakin modern, disitulah kita harus membaca. Hal yang buruk kita buang. Hal yang baik tetap kita pertahankan. Dan belajarlah lebih rajin. Giatlah rajin. Tetap semangat. Jadi semangat sekolah, karena kalian itu adalah generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa. Ya, sampai di sini pertemuan materi kita tentang kehidupan manusia pada masa bangsa. Sampai di sini. Sudah paham? Sudah. Ibu minta satu orang pimpin kita untuk berdoa. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita waktu, kesehatan. Hari ini kita bisa menerima
dengan baik. Ya, berdiri satu orang dan doa. Salam Maria. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa. Amin Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam kerajaan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Pulang hati-hati di rumah, tiba sampai di rumah dengan selamat ya. Ya.